ikramud duyuf, birrul walidain, ikramul jiran, ighatsatul lahfan, semua akhlak. Tapi bukan itu tasawuf. Tasawuf bukan kasratul ibadat bin nawafil wal mustahabbat. Tasawuf bukan banyaknya ibadah, rajin wirid, rajin zikir, bukan. Itu penting. Tapi bukan itu tasawuf. Tasawuf bukan ilmu hikmah, ilmu kedukunan. Kitabnya lain, tokoh-tokohnya lain. Kalau ilmu hikmah, tokoh-tokohnya Ali Al-Buni, Syamsul Ma'arif, Ad-Dirabi, apa? Manba Hikam, Usul Hikam. Tokoh-tokohnya lain, bukunya lain. Al-Sufi, Syekh Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, Al-Halla, itu sufi. Jadi kalau ada orang mampu menyembuhkan sakit orang lain, belum tentu sufi. Bukan sufi, malah bukan dukun. Ya penting, dukun penting. Kalau ada orang berakhlak mulia, ramah, santun, hormat tamu, hormat teman, hormat tetangga, belum tentu sufi. Kalau ada orang rajin sholat sunnah, rajin istighotsah, rajin wirid, rajin baca sholawat, semalam-malam, berjam-jam, belum tentu sufi. Tasawuf adalah ilmu qulub, ilmu maqamatil qulub, wahwaliha. Membahas station hati dan kondisi hati. Jadi tasawuf adalah bicara hati, bukan bicara perilaku lahir, bukan. Bicara qalb. Kalau waktu 1 jam yang nggak bisa ini. Orang pertama kali mendapatkan predikat sufi bukan mufassir, bukan muhaddits, bukan faqih, tapi Jabir bin Hayyan Al-Azdi yang menemukan matematik ilmu al-jabar. Lahir tahun 100, wafat tahun 161 Hijriah. Murid Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Azil Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Bukan mufassir, bukan hadis. Orang pertama kali mendapatkan lakob sufi, Jabir bin Hayyan, yang menemukan, menggagas matematik namanya Al-Jabar. Kedua, Abu Hashim Al-Kufi. Ketiga, Abdak, Utsman bin Abdak. 3 orang itulah yang pertama kali mendapatkan predikat sufi. Definisi tasawuf ratusan. Dalam Ar-Risalah Qusyairyah aja 28. Tapi yang akan saya ambil, paling-paling 3 lah ya. Orang pertama kali mendefine tasawuf adalah Syekh Abu Mahfuz Ma'ruf Al-Karhi. Tadinya non-muslim, masuk Islam di tangan Imam Ali Ridha bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Sadiq. Saya baru saja ziarah ke Baghdad 2 bulan yang lalu. Saya ziarah ke Ma'ruf Al-Karhi. Di situ ada Imam Al-Alusi, kuburannya, sahib tafsir Ruhul Ma'ani. Dan ada Daraqutni, muhaddits di daerah Karh, Baghdad. Sayang tidak aman, jadi enggak betah. Padahal ziarah luar biasa. Apa definisi tasawuf? At-tasawwuf al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khala'iq. Coba. Bukan ibadah yang banyak, bukan. Bukan ramah, santun, bukan. Menggapai, mendapatkan kebenaran, meninggalkan kepalsuan.
Padahal di dunia ini 99,9,9,9 masih kurang, masih kurang. Palsu semua ini. Termasuk saya. Kepalsuan kita ini ada yang ditutupin dengan sorban, gamis, jenggot, hatinya padahal busuk. Antumi dengan dasi, jas, sepatu Hermes, hatinya busuk. Antumi dengan jilbab, aduh, koyoyoyo, koyoyo. Hatinya kotor. Jauh dari tasawuf. Ada yang ahli ceramah, hadirin banyak, selalu banyak, tepuk tangan, selesai ceramah semuanya cium tangan, kemudian dalam hatinya, saya hebat. Bukan sufi. Ada yang ahli diskusi seminar, logikanya sangat mantap, selalu di atas. Ketika diskusi selalu menang lah. Kemudian dalam hati dia merasa saya luar biasa. Bukan sufi. Ada yang orang hafal Quran, saya hebat hafal Quran. Bukan sufi. Ada kiai santrinya ribuan, saya hebat. Bukan sufi. Paham boten? Ada orang jero isyuriah, saya isyuriah lama. Bukan sufi. Walhasil kalau suara nafsu masih terdengar, harus kita X merah. Kalau bangga dengan diri kita. Apapun. Saya dihormati orang. Kalau ada acara di depan sendiri, namanya selalu disebut Hadratus Syekh Al-Mukarram. Bukan sufi. Atau kalau sholat Jumat di depan, bangga, berangkat jam 10 supaya dapat onta. Bukan sufi. Atau sholat Jumatnya di belakang. Dengan sandal, dekat sandal itu. Supaya dikomentari gini, duh itu bal rektor padahal. Tapi sholatnya di belakang. Dia tawadu. Bukan sufi. Ada ul-amal li ajlin nas. Amal li ajlin nas, riya. Melaksanakan, mengamalkan suatu, ingin dipuji manusia, ingin dikomentari manusia, bangga dengan komentar manusia, riya. Atau meninggalkannya. Saya baca Qur'annya pelan-pelan. Nanti terdengar orang. Nanti saya dipuji nanti. Bukan sufi. Karena manusia masih diperhitungkan. Saya sholat Jumatnya di belakang saja, dekat sendal. Supaya tidak dipuji orang. Bukan sufi. Kalau ditanya, nggak tahu ya, saya nggak tahu ya. Kalau saya menurut saya tahu nanti saya dipuji orang. Terpilih jadi isyuriah. Bukan sufi. Asnaful maghrurin. Imam Ghazali membagi asnaful maghrurin 3. Yang paling banyak ulama. Maghrurin bi anfusihim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sekali-kali kamu tertipu, terpedaya oleh dunia. Gampang. Memahaminya gampang. Semua orang sudah tahu kita jangan tertipu oleh harta, jabatan. Gampang kan pemahamannya dulu. Yang paling sulit pemahamannya kalau wala yaghurrannakum billahil ghurur. Tertipu oleh hawa nafsunya sendiri dengan menggunakan agama. Saya imam besar, saya rois am, saya qodi, saya mufti. Bukan sufi. Paham gak ini? Paham gak ini? Atau sebaliknya, saya nggak mau dipilih rois am atau rois syuriah. Supaya saya beri, itu bala alim, saya nggak mau jadi syuriah. Supaya dapat komentar begitu. Bukan sufi. Yang benar gimana? Nanti yang benar gimana?
Sedekah 100 juta supaya dipuji, bukan sufi. Sedekahnya 5 juta saja supaya tidak dipuji orang, bukan sufi. Kalau Mas tadi, gimana salahnya? Soalnya hurur nafas. Kalau masih terjebak dengan memberi apa? Contohnya itu positif ya. Memberi nilai positif pada dirinya sendiri, itu bukan sufi. Warna suki terus kasih X merah, red X. Potongan jenengan orang sufi orangnya. Mahad bin sufi, mahad bin hum. مصوف ومشرح. Tahu lah, alim bitasawuf, alim bitasawuf. Saya lastu sufian lakin alim bitasawuf. Dan saya doktorat tasawuf. ما شاء الله ما شاء الله. Saya bukan sufi, bukan, hanya nulis disertasi tasawuf, ya. Dan nilainya cum laude lagi, masya Allah. Ya bukan sufi dong, sudah jelas. S3 dari Mekah yang cum laude hanya 2 orang. Pak Satria Effendi almarhum dan kedua saya. Lainnya nggak ada yang cum laude. Nah, betul. Nah. Kemudian kedua, definisi tasawuf yang didefine oleh Syekh Ibrahim bin Akhmim atau yang terkenal dengan Dhunnun al-Misri dari Mesir. Orang pertama kali menggagas maqamat at-taubah, at-tawakkal, az-zuhd, al-ma'rifah. Cuma 4 maqamat pertama kali digagas oleh Dhunnun al-Misri. Tasawuf itu apa? Qaumun atharullaha ala kulli syai' fa'atharahumullah ala kulli syai'. Orang sufi itu adalah orang yang mendahulukan Allah, mengalahkan selainnya, maka Allah akan mendahulukannya, mengalahkan yang lainnya. Sudah tiba balik antara Allah dan kita, antara dan dia sufi. Definisi Dhunnun al-Misri al-Mutawaffa sanata 245 Hijriah. Yang ketiga, definisinya disampaikan oleh Abu Yazid al-Bustami, wafat tahun 251 Hijriah. Sifatul haq yalbasuhal khalq. Tasawuf adalah sifat-sifat Allah dipakai oleh makhluk. Ayo, itu baru tasawuf itu. Baru sufi itu. Kalau ente bisa memakai sifatnya Allah. Alah. Ya lumayan diseminarkan. Ada orang, Imam Hasan Basri lagi ceramah, lagi ngajar, ada yang nangis. Mendengarkan ceramah nangis, bukan sufi. Supaya dipuji, Masya Allah. Udah. Yang ketiga, bukan orang Yaman. Abu Bustami bukan orang Yaman. Imam Junaid bukan. Kira hebat ya. Jabir bin Hayyan bukan orang Yaman. Abu Hashim Al-Kufi Abdak bukan orang Yaman. Yaman kan jualan minyak wangi dan majun tas. Definisi Imam Syekh Al-Hallaj Al-Maktul Abul Mughith Husain Al-Hallaj dieksekusi tahun 309. Sama seperti tidurnya Ashabul Kahfi 309 tahun. Kalau dia dieksekusinya 309. Khalifah Al-Muqtadir waktu itu. Khalifahnya Al-Abbasi. Apa kata beliau? Tasawuf itu. Antakuna ma'allah bila alaqah. Kamu dengan Allah jangan aja
Jangan ada transaksi. Rajin ibadah karena ingin surga. Ya bukan sufi yang ibadahnya karena surga. Kamu tidak maksiat karena takut neraka. Ya bukan sufi. Gak takut pada Allah, takut neraka. Atau kamu ibadah supaya dapat pahala. Menghindari dosa tidak disiksa. Bukan sufi. Ya. Itu aja deh. Masih banyak sekali definisi. Manusia makhluk yang aneh. Istimewa. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fabainaha wasfaqna minha wa fabaina an nahmilnaha wasfaqna minha wa hamal insan innahu kana dhuluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, mereka menolak. Enggak sanggup. Wa hamal insan. Model ente nih dulu siap menerima amanah. Masya Allah. Yang hidungnya pesak ini. Yang hitam-hitam ini. Ya Allah. Saya bukan pejabat, nggak apa-apa kalau ngomong itu nggak apa-apa. Kalau Gus Miftah ngomong goblok nggak boleh. Pejabat. Amanah apakah itu yang ditolak oleh langit, bumi, gunung diterima oleh manusia, padahal manusia punya potensi zoluman sangat kurang ajar. Bukannya zolim kurang ajar. Kalau zolum, kurang ajarnya pol. Jahula sangat bodoh. Kalau bodoh jahil, kalau jahul bodohnya nemen pol. Amanah apa itu? Padahal manusia potensinya seperti itu. Nah ini. Pertama, manusia punya al-quwwatun natiqah. The power of intelligence. Yaitu kecerdasan, akal. Fadl min Allah. Aman dari Allah. Manusia punya kekuatan al-quwwatun natiqah. Supaya manusia mampu mencapai kebenaran dengan argumentasi akliyah. Coba. Hanya Quran yang mengatakan wal ya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik wa yu'minu bi fatukhbita lahu qulubuhum innallaha al-hadi alladzina amanu ila siratal mustaqim. Kitab suci lain enggak ada. Quran mengatakan, menegaskan gampangnya. Kalau ente yang benar harus berilmu. Kalau ente yang benar apa saja harus dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa benar. Kalau benar kadang-kadang kebetulan benar. Bangun gedung, teknik sipil, pertanian peternakan, teknik pertanian, kesehatan, harus dokter. Gak cuma hanya baca buku dokter, baca buku tentang kesehatan 2 buku, 3 buku terus pasang pelang. Dokter saya takut 5 pasien jam nak. Nggak bisa. Mesin harus mekanik, mutakhayilah. Ada 2 kekuatan. Nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Saya harus menang. Itu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, tujuannya baik, maka namanya himmah. Apa namanya? Rasulullah Muhammadun qaimun lillahi dhu himami Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu Muhammadun taibul akhlaq wa syiyami. Nabi Muhammad orang himanya besar. Saya harus menang. Wallahi law wad'a syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah saya enggak akan mundur sampai mati, harus menang. Itu hibahnya Rasulullah itu. Datangnya dari nafsu hudubiyah datangnya. Tapi menjadi himah karena niatnya baik dan tujuannya mulia. Begitu pula orang
Orang ingin kaya. Uang banyak, rumah banyak, mobil banyak, perusahaan banyak. Apalagi yang banyak? Sepakat tuh. Semua wali songo istrinya banyak. Iya. Oh, saya enggak nyuruh ini yang ada di. Maka sehingga Islam tersebar karena bibit unggul. Coba turunannya wali Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, ya pasti baik-baik. Turunannya orang Jawa, orang Majapahit misalkan. Cipratannya Majapahit, ya jadi orang Abangan itu. Yang agamanya namanya Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subut, Pangestu. Paham tidak? Yang orang santri, ya pasti turunannya Raden Fatah, turunannya Kalijogo atau Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati. Makanya Sunan Gunung Jati istrinya 4. Ada turunannya, ada jadi Islam Sunda, Parahyangan, ada di Cirebon. Belum dicoba. Iya, dicoba dulu mampu apa enggak. Sudah. Ini namanya nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya nafsu syahwatiyah. Kalau niatnya baik, tujuannya baik. Kalau saya kaya begini, bangun masjid, sekolahkan pesantren kan anak-anak enggak mampu, mengumrohkan kiai-kiai dengan ibtigha amardotillah. Ganti namanya, bukan syahwatiyah. Namanya azimah. Ala qadri ahli azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri kiramil makarimu. Fatakburu fi aini as-saghiri sigharuha wa tasgharu fi aini al-azimi al-azaimu. Dengan azimah kita meraih kemuliaan atau kebesaran. Nah, ini yang menggerakkan kuwa natikoh ini, kuwa mutakhai. Ide apa? Kita punya ide apa? Kita punya kemauan apa? Ada di al-quwwatul mutakhayilah. Nah, kuwa mutakhayilah ini sering menerima, bukan hanya sering, selalu menerima inspirasi. Pertama, dari Allah. Divine inspiration. Apa namanya? Hidayah. Inna Allah yahdi ila sawa'is sabil. Yahdi. Memberikan bisikan, inspirasi pada orang supaya benar. Namanya hidayah. Ada lagi khawatir malakutiyah. Inspirasi dari malaikat. Namanya ilmu. Namanya. Atau ilmu ladunya atau ilmu lah. Ilmu pengetahuan dari malaikat. Inspirasinya. Bisikan malaikat. Ada lagi dari setan. Namanya waswasah. Apa namanya? Wasawis. Kalau mau jamak wasawis. Kita mau benar digelitik. Belok aja yuk. Mumpung ada yuk. Ambil mumpung kesempatan. Itu mendadak. Diwaspisudurinas. Yang terakhir. Khawatir nafsaniyah. Namanya hawajis. Namanya. Ini yang paling bahaya. Ada orang korupsi. Sudah direncanakan 6 bulan yang lalu. Bikin proposalnya supaya nggak ketahuan begini ini yang fiktif, ini yang markup, ini yang jadi saya akan dapat sekian. Anggaran sebenarnya habis 100 sampai 200 juta misalkan, sudah direncanakan 6 bulan yang lalu. Itu setan aja gel-gel kepala, pinter banget orang ini kata. Saya aja nggak bisa bikin proposal kayak gini. Nafsu lebih hebat daripada setan. Ente merencanakan melakukan maksiat, direncanakan sudah seminggu yang lalu. Bukan godaan setan itu, bukan. Godaan hawa nafsu kamu sendiri. Setan aja nggak bisa itu merencanakan rencana-rencana jelek itu. Paham tidak? A'da'ik nafsuka. Musuh paling besar adalah hawa nafsunya tadi tuh. Hurur tadi, jebakan nafsu semua itu hurur tadi. Bangga dengan diri kita. Ya. Yang paling penting amanah dari Allah adalah nafkhah rabbaniyah. The God's inspiration. Divine inspiration.
Apa? Qalbu. Hembusan dari Allah. Fanafaktu fihi mir ruhi. Fa'idha sawaitu nafaktu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Illa iblis. Hati. Pertama, bagian dari hati. Ini singkat banget loh ini. Singkat banget. Basirah. Apa namanya? The eye of heart. Penglihatan batin. Quran menegaskan, balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adzir. Manusia punya penglihatan. Punya mata hati lah. Punya mata hati. The eye of heart. Untuk apa fungsinya? Fungsinya untuk wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha jurah. Untuk mengetahui ini benar, ini salah, ini lempeng, ini bengkok, ini hak, ini batil, ini adil, ini zalim. Semua orang tahu, semua orang tahu. Gak usah sekolah juga tahu lah. Bohong itu benar, jujur itu benar, bohong itu salah. Semua orang tahu, anak kecil tahu. Amanah itu benar, khianah itu salah. Ada maling 5 orang. Yang 4 kebagian sedikit, yang 1 yang ketuanya dapat banyak. Wah, nggak adil. Kepala maling punya ngomong adil coba. Nggak bener kepala saya ini. Maling bisa ngomong kebenaran. Bisa ngomong kebenaran. Jadi luar biasa. Basirah itu. Nah, kalau sudah punya basirah bersuara, sudah bisa mengetahui ini baik ini buruk, akan estafet pada bagian yang kedua namanya domir. Apa namanya? Moral. The moral. Domir itu. Domir apa gunanya? Istafti qalbak albirru matma'anna ilaihi qalbuk wal ithmu ma haka fi nafsika wa taraddada bis sadr. Tanya pada hatimu sendiri. Kalau kamu kerjakan dengan tenang, dengan diketahui orang juga senang, berarti kamu yang kerjakan benar. Bagi-bagi sembako, masuk berita, masuk medsos, masuk YouTube, senang karena benar. Tapi kalau ketemu di diskotik atau di ada teman ketemu, aduh kemarin ketemu diskotik ya, jangan ngomong itu, ada istri saya di belakang. Aduh. Coba. Wal itsmu ma haka fi nafsik. Dosa adalah sesuatu yang kalau kita lakukan deg-degan, juga manual deg-degan, alergi, hakatan, gatal, deg-degan lah, gemetar, tengok kanan, tengok kiri dulu, pasti dosa itu kamu lakukan. Jangan sampai istri saya tahu, jangan sampai anak saya tahu, jangan sampai murid saya tahu. Itu berarti wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada bis sadr. Deg-degan, khawatir. Namanya pasti dosa itu. Itu moral. Nah, domir ini ada 3 grade. Domir ijtimai, moral lingkungan. Kalau tengah-tengah mahasiswanya, muridnya, santrinya, koyoyoyo, Masya Allah. Di depan muridnya itu, sholat Jumat depan sendiri, komat kami terus mulutnya, zikir terus, depan santrinya. Atau di desanya lah. Kalau pergi ke Bangkok, wallahu a'lam. Ini orang punya domir, punya moral. Moral lingkungan. Yang nggak punya moral, di depan mertuanya kurang ajar lah. Itu yang namanya nggak punya moral. Paham tidak? Ada yang kayak gitu? Ada yang moral kayak gitu? Ada? Ada? Ada enggak? Nggak ada? Masya Allah. Yang kedua, domir qanuni. Moral legal formal. Ada SK, saya kerjakan. Nggak ada SK, enggak. Ada selari, saya jalankan. Nggak ada selari, enggak. Orang yang punya moral nih, hebat. Kalau saya tugaskan, ada SK-nya, saya jalan. Ada surat tugas dan ada jelas selari berapa, bonusnya berapa, honornya berapa. Saya ngajar. Kalau nggak ada, saya nggak mau. Kalau nggak ada tugas resmi. Namanya orang punya moral. Yang nggak punya moral, SK ada, gaji diterima, tunjangan diterima, nah ngajar enggak, nah itu namanya nggak punya moral tuh. Kerja tidak, tapi gaji diterima, SK ada padahal. Yang ketiga yang paling mulia, domir dini. Domir dini.
Di mana saja, kapan saja, di depan muridnya atau tidak ada siapa-siapa, baik, benar, ada SK atau nggak ada SK, tetap dijalankan kalau memang itu baik, ditinggalkan kalau memang itu jelek. Itu namanya domir dini. Kalau sudah domir ini mengikuti perintah, apa tadi? Basirah, maka akan mendapatkan keputusan, vonis dari bagian ketiga namanya fuad. Bukan Fuad Bawazir, Fuad itu aja. Fuad ini deeper of heart. Tidak bisa bohong. Tidak bisa bohong. Maka zabal fuadu ma. Yang bohong itu cangkem. Demi Allah, saya tidak mencuri misalkan. Ya, saya. Demi Allah saya nggak korupsi. Demi Allah, saya sedikit dapatnya, banyak. Demi Allah, saya cuma ke bawah-bawah teman, bukan saya yang ngajak. Itu nggak ada nggak? Ada nggak itu nggak? Kadang-kadang gitu nggak? Kadang-kadang. Sering apa kadang-kadang? Sumpah demi Allah, saya nggak tahu menahu. Tahu. Jadi Fuad ini maka tidak bisa bohong. Yang bohong mulut. Ini harus dimiliki oleh jaksa, hakim, polisi, penegak hukum. Di dalam kolbunya harus ada suara Fuad. Kalau salah ditegur, kamu salah. Si Fuad ini negor, kamu salah. Kalau benar, kamu benar. Kamu tidur nyenyak, kamu tenang, langkahmu mantap. Jadi kalau kamu salah, tidurmu nggak akan tenang, langkahmu nggak akan mantap. Jadi hakim pun butuh fuad. Jaksa, polisi harus punya fuad yang tajam. Kalau lagi naik pesawat oleng turbulensi. Waduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Setelah selamat, alhamdulillah, terus kembali lagi seperti awal. Waktu lagi sakit, ya Allah, sembuhkanlah, istighfar. Setelah sembuh, sehat. Itu namanya masih mendingan. Daripada yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Fuadnya sudah mati. Nanti Fuad akan berkata benar lagi kalau anda sakaratil maut. Itu baru akan mengaku kebenaran. Banyak orang sekarang, hakim, jaksa, polisi, membela yang salah. Asal ada, yang salah dibenarkan. Yang benar salahkan masuk penjara. Banyak. Itu nanti kalau sakaratul maut baru mengaku dia salah. Sekarang ngakunya benar. Namanya Fuad. Setelah Fuad, ada kekuatan kalbu yang paling hebat, namanya asrar. The script, the power of script. Yang punya rahasia. Rahasia makhluk mahfud. Rahasia ilmullah. Rahasia qalam. Punya kekuatan siri yang luar biasa. Lebih dahsyat dari kekuatan nuklir. Gus Dur. Contohnya, masih dalam keadaan sakit dirawat, dioperasi, di kamar di rumah sakit ada 5 orang. Saya, Pak Muhaimin Iskandar, Pak Saiful Yusuf, Pak Haji Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah, Menteri Koperasi, Pak Harto, Cakar Wardaya. Kita pelan-pelan ngobrol pelan-pelan. Tiba-tiba Gus Dur ngomong, mengko aku bakal jadi presiden. Kita orang lima ini kaget nih, Gus udah konslet ini. Udah gak waras. Tuh, namanya punya kekuatan asro. Suatu hari, jogging, olahraga. Mampir jam 8, mampir ke rumah saya, minta air putih, minta roti tawar. AC saya buka, tidur nyenyak. 20 menit. Bangun, Kang Said mengkonek wis sampean umur 56 dari ketua PBNU. Benar,
Saya ketua PBNU tahun 2010, usia saya 56 itu. Ya Allah. Dari mana itu? Suatu ketika umrah dengan Rombongan Kiai Nur Muhammad Iskandar. Bulan Ramadan. Di Madinah taraweh, setelah taraweh, monggo Kang Said cari ulama khawas kata. Ya, saya antar keliling Masjid Harun Nabawi itu. Ada ulama, banyak besar, kitabnya numpuk, muridnya banyak, pendengarnya ini, muridnya yang ngaji. Ini Gus, bukan. Ya, dan lagi, ketemu lagi ulama lagi ceramah, kitabnya numpuk, jenggotnya panjang, jidatnya hitam loh. Ini Gus, boten. Walhasil semuanya tidak. Jumpa orang Mesir. Sorbannya kecil saja, melilit kecil, sendirian di atas sajadahnya. Niki Kang Said. Jenengan ngomong. Assalamualaikum. Ada Ra'isu Akbar Jamiah Ulama di Indonesia, ismu Abdurrahman Wahid. Yatlub minka doa. Doa apa? Doa apa Gus? Ya, jalur selamat dunia akhirat. Yatlub salama fid dunia wal akhirah. Doakan. Setelah doakan 5 menit lah. Dia segera meninggalkan tempat, jalan cepat sambil sajadahnya ditarik, dilarak. Dan mengatakan begini, Ya Rabb, ma dzambi hatta tu'arifani iya. Dosaku apa ya Allah? Sampai saya dikenal orang ini. Itu wali lagi sembunyi ketahuan Gus Dur. Ayo, intel ya. Intel ketahuan, intel sampean. Kan nggak mutu, intelnya nggak mutu itu. Wong intel kok intel ya. Sama, Gus Dur gitu, wali ya, begitu kan. Berarti wali itu ngaku punya dosa. Sampai rahasianya diketahui orang ini Gus Dur ini. La ya'riful wali illal. Yang paling terakhir kekuatan hati qalbu adalah lataif latifah. Dulu zaman ayah saya mengartikan latifah sulit. Barang lembut. Barang lembut, sesuatu yang lembut. Sekarang gampang maknanya latifah. Software. Iya. Yang bisa merekam, bisa melihat, bisa memahami sesuatu yang rahasia. Dari yang terang, dari yang jelas sama yang tidak jelas. Yang terbuka sama yang tertutup. Aduh, sekarang kemajuan software luar biasa sekarang nih. Akan lebih maju lagi. Nanti tidak akan ada rahasia satu sama lain. Masya Allah. Luar biasa kehebatannya teknologi software sekarang ini. Kalau dulu lataif dan bahasa tasawufnya, latifah. Kalau saya mengatakan dulu, ini saya hanya ceritakan lagi mengurutkan cerita. Kalau saya mengatakan dulu, itu lagi sedang cerita urutnya cerita ini. Kemudian saya lagi ngurutkan cerita aja. Sebenarnya bagi Allah nggak ada dulu, nggak ada sekarang, nggak ada kemudian. Paham tidak? Paham tidak? Dulu, ini jangan dianggap ada dulu. Dulu Allah sendirian, Maha Tunggal, Hadratil Ahadiyah, Adzatul Mutlaqah Al-Mujarradah an Sabil Idhafat. The absolute one existence without relation. Maha Tunggal yang tidak butuh relasi, nggak butuh artikulasi kepada siapapun. That. Al-wujudul mutlak. Wujud yang absolut. Kemudian, hanya kemudian ini, bukan kemudian, betul, saya menceritakannya pakai saya menggunakan kemudian. Kemudian Allah ingin mengenal dirinya sendiri. Langsung ada 2. Tadi kan cuma 1 tadi. Begitu Allah ingin melihat, mengenal dirinya sendiri, langsung ada 2. Yang mengenal dan yang dikenal. Begitu Allah ingin mengenal dirinya sendiri, muncullah sifatuhul ulya wa asma'ul husna. Sifat Allah yang mulia dan asma yang mulia itu. Tiba ya aku iki Al-Khaliq, Al-Alim, Al-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Fattah, dan seterusnya, Al-Qadir, Al-Alim. Begitu ada nama-nama itu. Dengarkan.
Begitu namanya Al-Khaliq, bisa dikatakan, dinamakan Khaliq kalau ada relasi, ada makhluk. Nah, Razik harus ada Marzuk, dinamakan pencipta. Mana yang diciptakan mana? Dikatakan Allah Maha mengetahui. Mengetahui apa? Man yang diketahuinya apa? Paham bukan? Begitu Allah ingin mengenal dirinya, langsung muncul sifatul ulya wa asmaul husna. Namanya hadratil wahidiyah. Walaupun 99 tapi wahid itu. Dah. Begitu lahir muncul objeknya. Muncul objeknya tadi relasinya ya. Makhluk, ma'lum, makdur, marzuk yang dirizkinya ini. Maka muncullah al-a'yanu tsabitah. Entitas laten. Sesuatu dikatakan ada, belum ada. Dikatakan tidak ada, sudah ada. Namanya masih laten. Awas bahaya komunis laten. Gitu kan sering pidato ya. Awas bahaya laten komunis. Artinya nggak muncul tapi ada. Gitu. Namanya apa? Al-a'yanu tsabitah. Entitas laten. Dari zat ke asma namanya al-faidul aqdas. Emanasi yang sangat sakral. Dari sifat asma ke al-thabitah al-faidul muqaddas. Emanation yang suci gitu aja. Kalau tadi yang sangat suci yang pertama. Nah, maka semua yang relasinya, objeknya, ta'alluqnya, nisbatnya, asma Allah ada semua sudah. Sudah mulai ada, tapi nggak kelihatan, belum muncul, masih laten. Marzuknya, makhluknya, ma'lumnya. Paham tidak? Setelah itu, setelah ini saya ceritain, saya nggak ada setelah waktu itu. Kemudian lahirlah Nur Muhammad. Apa Nur Muhammad itu? The Logos. The Logos. Al-Haq al-Makhluku bih. Hak yang Allah menciptakan makhluk dengan hak itu. Wujud hak yang Allah menciptakan makhluk ini dengan hak itu. Namanya al-haqqul makhluku bih. Wa ma khalaqas samawati wal ardi illa bil haq. Saya ciptakan langit dan bumi dengan hak. Hak itu Nur Muhammad. Begitu Nur Muhammad khalik dong, bukan? Makhluk, bukan? Nur Muhammad khalik, bukan? Makhluk antara khalik dan makhluk. Semua asmaul ayat thabitah yang akan wujud nih masuk menjadi titik poin markah nuktah Nur Muhammad, hakikah Muhammadiyah. Nah, dari Nur Muhammad itulah terjadi ta'ayyunat, identifikasi. Kita ini jadinya alam semesta ini. Tanazzulat, dekadensi. Tajalliyat, manifestasi. Jadi, ini cepat kesimpulan biar cepat paham. Jadi, yang namanya wujud itu satu. Dari Allah sampai alam ini. Wujud. Yang namanya ada itu satu. Yang banyak ini apa? Banyak ini. Maujudat. Yang banyak ini adalah yang diwujudkan. Tajalliyatnya wujud itu. Manifestasinya yang banyak. Dekadensinya. Tanazzulat. Identifikasinya yang banyak ini. Wujudnya satu. Yang banyak ini adalah tajalliyatnya. Manifestasinya. Allah paham orang? Paham ini? Ya katanya mau transenden ini. Ini temanya hebat luar biasa ini. Aku deg-degan baca tema ini. Saya kira udah paham semua saya kira. Ayo paham tidak? Yang namanya wujud satu. Yang banyak ini adalah tajalliyatnya yang wujud yang satu itu. Manifestasi dari wujud yang satu itu. Tanazzulat, dekadensi. Ta'ayyunat, identifikasi. Melalui Nur Muhammad. Nur Muhammad dari al-thabitah. Al-thabitah dari asma Allah. Asal dari zatullah. Dah. Jadi sebenarnya kita ini tidak ada. Ayo bunyi bareng.
sebenarnya kita ini, tapi kita ini diadakan. Ayo, tapi kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Ya kita kan menggunakan lapal ada kan. Ahmad ada di masjid tuh. Ahmad ada atau Ustadz ada di madrasah tuh. Menggunakan kata ada karena ada yang ada. Karena nggak ada yang ada, nggak bisa mengatakan ada. Atau kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Maka kita ini diada tajalliyat dari yang ada tersebut. Maka harus kita bedakan antara insting, feeling, firasat, intuisi, kasyaf. Ayo, bedanya apa itu? Insting, semua makhluk punya insting, binatang pun punya. Feeling, ini orang yang tajam, agak tajam perasaannya. Feeling saya begini, ini yang menang nanti bupati ini yang kalah. Partai yang menang ini, feeling. Firasat, bisa memprediksi akan terjadi begini dari firasat. Tapi puncaknya adalah hadas, intuisi. Pasti benar. Intuisi nggak pernah salah. Akhir-akhir ini sejak tahun 80-an, belum lama. Baru 80-an. Psikolog barat mengakui fungsinya insting. Hadas intuisi. Manajemen intuitif. Seorang pemimpin, presiden, bupati, rektor, pasti suatu ketika menghadapi kesulitan yang harus dipecahkan sekarang. Nggak ada waktu untuk rapat, nggak ada waktu untuk tanya pada teman atau minta masukan. Maka di situ yang dipakai apa? Bukan logika, bukan akal, bukan kuwa mutakhayilah, tapi hadas intuisi. Pasti benar. Keputusannya benar pasti. Ya Allah. Banyak sekali pemimpin-pemimpin besar, hatta di barat juga, bukan orang Islam, bukan. Ditanyai, ente selama memimpin itu pakai logika, pakai apa, pakai intuisi. Saya paling banyak menggunakan intuisi. Tidak menggunakan logika. Akal. Ya kalau sekarang itu belum. Belum, masih jauh. Kita masih harus pakai akal dulu semua. Pakai intuisi. Kalau bahasa Arabnya, hadas. Dari mana? Dari kashful hijab. Dibukanya hijab antara kita dan Allah, antara kita dan yang gaib. Paham tidak? Maka pendidikan harus kita dorong, jangan ketinggalan dengan yang lain. Ustaz Abdul Halim, Ki Abdul Halim harus punya tipologi. Kelebihan dari universitas yang lain. Kita tonjolkan, misalkan manajemen intuisi. Kalau dulu manajemen kalbu, enggak. Mas kalbu masih umum tadi kan. Manajemen intuisi. Mencerdaskan intuisi. Berangkat dari kashful hijab, al-haqiqah, nah intuisi kita akan cerdas. Intuisi tidak mungkin salah. Pasti akan benar. Yang salah firasat. Yang salah feeling. Yang salah insting. Yang salah logika itu ya. Ini yang dalam aja yang salah. Tapi kalau hadas pasti benar. Ibnu Sina pun mengakui yang filosof itu. Maka Ibnu Sina juga akhirnya sufi. Ibnu Sina itu pada akhirnya sufi. Menulis kecil-kecil sih, risalah kecil-kecil. Judulnya Daf'ul Huzn. Menolak kesedihan. Ziaratul kubur, ziarah kuburan. Ada Ibnu Sina itu. Maqamatul Arifin. Begitu filosof, dokter, luar biasa lah. Akhirnya menjadi sufi. Ibnu Sina itu. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Paham syukur, enggak ya. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.